بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, kita lanjutkan masih pada wasiat yang ketiga. قال المؤلف حفظه الله تعالى قال سفيان الثوري berkata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Thawri imamun min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu memanggil amalan, selalu mengajak amalan. Apabila amalan tersebut menjawabnya, maka ilmu itu akan selalu bersamanya. Ilmu itu akan menetap. Wa illa, tapi kalau tidak, amalan tidak menjawabnya, maka ilmu itu akan pergi, akan hilang. Maka amalkan ilmu. Sebab dengan mengamalkan ilmu itu menjadi sesuatu yang thabit, sehingga dia senantiasa bersama dengan pemiliknya. Wa kana Waqi' bin al-Jarrah yaqul, adalah Waqi' bin al-Jarrah, beliau mengatakan, ma khatautu lid-dunya منذ 40 sanatan. Aku tidaklah melangkah di dunia ini semenjak 40 tahun yang lalu. Wala sami'tu haditsan fanasituhu, dan aku selama melangkah di dunia 40 tahun, tidaklah aku mendengarkan satu hadis lalu kemudian aku melupakannya. Selama 40 tahun beliau mendengarkan hadis, beliau hafal. Setelah beliau hafal, beliau tidak melupakan apa yang telah beliau hafal. Waqi' bin al-Jarrah, di antara imam dari a'immatu ahli sunnati wal jamaah, min al-athbat al-huffaz, di kalangan para hafidh. Beliau tidak pernah melupakan ilmunya. Qila, ada yang bertanya kepada beliau, wa kaifa dzaka, kenapa demikian? Qala, beliau mengatakan, li anni lam asma' syai'an illa amiltu bihi. Disebabkan karena aku tidaklah mendengarkan tentang sesuatu melainkan aku amalkan. Apa saja yang dia dengarkan dari ilmu, maka dia segera mengamalkannya. Maka ini bukti dari praktek para ulama ussalaf bahwa dengan mengamalkan ilmu yuthabbitul ilm, akan mengokohkan ilmu tersebut. Anda paling belakang, kenapa ngobrol? Wa qala jama'atun minas salaf, dan berkata segolongan dari para ulama ussalaf, minhum asy-Sya'bi wa Waqi'. Di antara mereka adalah Sya'bi dan Waqi' bin al-Jarrah. Asy-Sya'bi Amir bin Syarahbil. Mereka berkata, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi, adalah kami menjadikan bantuan untuk menghafal hadis dengan mengamalkannya. Masya Allah. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadith bil amali bihi. Mau menghafal Al-Quran, fahami maknanya,
lalu kemudian praktekkan dalam kehidupan. Mau mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahami maknanya, kemudian amalkan. Itu akan mengokohkan apa yang telah dihafalnya. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. ولهذا فإن أدلة السنن المتعلقة بالأفعال الدائمة أقرب لاستقرار حفظها من بقية الأخبار. Oleh karena itu kata beliau, dalil-dalil tentang sunnah-sunnah yang hubungannya dengan perbuatan yang secara rutin diamalkan itu lebih mudah untuk mengokohkan hafalan daripada berita-berita ataukah riwayat-riwayat yang tidak diamalkan secara rutin. Ya. Karena seorang kalau dalam setiap hariannya dia mengamalkan itu, maka terus dia mengingat dalil-dalilnya. Pada saat dia berwudu, kenapa dia berwudu 3 kali, kenapa kadang-kadang dia berwudu 2 kali, kenapa kadang-kadang dia sekali, kenapa dia membasuh wajah dan seterusnya, dia mengetahui dalilnya. Kenapa pada saat dia mengusap kepalanya dari depan ke belakang kemudian kembali ke depan, seringnya diamalkan hal-hal yang seperti ini, itu akan menguatkan hafalan. Nah, berbeda dengan amalan-amalan yang jarang diamalkan. Ya, seperti misalnya sholatul jenazah. Nah, kadang-kadang seorang ya melayat jenazah dalam sebulan mungkin sekali, itu pun kalau ada. Nah, dari kalangan kerabatnya atau temannya yang meninggal untuk mengerjakan sholatul jenazah. Karena jarangnya, kadang sebulan, kadang 2 bulan dan seterusnya, baru dia mengerjakan, sering dia melupakan. Kenapa? Karena dia mengamalkan tidak secara rutin. Berbeda misalnya seorang yang mereka tinggal di Arab Saudi, di Makkah, Madinah, seringnya sholat di Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram hampir setiap sholat 5 waktu ada sholatul jenazah. Karena seringnya itu akan terus teringat, terjaga. Nah, maka ini penting, ma'asyiral rahimakumullah. Ingin mengerjakan sholatul duha, rutin kerjakan. Kenapa saya mengerjakan sholat duha 2 rakaat? Oh iya, karena ada dalilnya demikian. Kenapa 4 rakaat? Karena ada dalilnya demikian. Kenapa 6 dan seterusnya? Ketika dia mengamalkan, dia mengingat kepada dalil tersebut sehingga sangat mudah bagi dia untuk menghafalnya. Li'annal mar'a yumarisuha dauman, disebabkan karena seorang yumarisuha, dia rutin melakukannya, menjadi rutinitasnya. Walihada fa inna akhbaral katsiri minal ibadati aqrabu fi hifdhiha min baqiyati ahaditsil abwabil ukhra. Oleh karena itu, berita-berita, hadis-hadis yang banyak menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang rutin dikerjakan, itu lebih mudah untuk dihafal daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang lainnya, yang tidak selalu dilakukan, yang tidak selalu dikerjakan. Nah, seorang pedagang, karena dia berdagang, dia mengetahui dia harus memahami hukum-hukum jual beli, hukum-hukum dalam perdagangan, maka dia pelajari. Maka dengan itu dia pun mengetahui dan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan itu adalah merupakan pekerjaan rutinitasnya setiap hari, sehingga dalil-dalil itu mudah bagi dia untuk dia ingat. Meskipun kita ini kebanyakan orang-orang ajim, orang ajam yang bukan Arab. Nah, akan tetapi minimal kalau seorang tidak mampu dengan lafaznya, dia mengetahui dalilnya. Dia mengetahui dalilnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh fulan yang bunyinya kira-kira seperti ini misalnya. Nah, ya. Kalau dia mampu untuk menghafalnya dengan kalimat Arabiyah, dengan bahasa Arabnya, bagus, afdal. Nah, ini bagi para pedagang. Oleh karena itu kata Umar radhiyallahu an dalam riwayat Tirmidzi, la yabi'u fi suqina illa
man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh ada yang menjual di pasar kami kecuali orang yang telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah belajar mengetahui hukum al-halal wal haram, sehingga pada saat terjadi transaksi dalam perdagangan maka dia pun mengetahui. Yang satunya lalai, yang satunya bisa mengingat. Nah, dan begitu amalan-amalan yang lainnya. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, fa kullama marra bika sunnatun fa'mal biha. Setiap kali kamu mengamalkan satu sunnah, amalkan. Setiap kamu melewati satu sunnah, amalkan. Fa innaka ma'a takrari hadzal 'amali sawfa yatakarraru fi dhihnika. Dzalika al-khabaru alladhi hafiztahu wa 'amilta bihi. Sebab apabila terjadi berulang-ulang kamu senantiasa mengamalkannya, maka berulang kali pula akan teringat pada hafalanmu berita yang telah kamu hafal tersebut dan yang telah kamu amalkan. Bal yustahsanu annaka kullama 'amilta bi sunnatin an tuqaddima baina yadayha aw hal al-'amal biha aw ba'da dhalika ad-dalil 'alai min hifdzik. Bahkan suatu hal yang baik, setiap kamu melewati satu sunnah, maka sebelum itu kamu antuqaddim baina yadayhi, kamu menyebutkan sebelum mengamalkan sunnah itu, atau pada saat mengamalkannya, atau setelahnya, kamu hendaknya menyertakannya bersama dengan dalil dari hafalanmu. Nah, ya, setiap mau diamalkan, ingat, oh ya ada dalil ini riwayatnya. Nah, minimal dia mengetahui bahwa itu adalah merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu paling minimal. Dia meyakini bahwa itu sabda Rasulullah alaihi wasallam. Lebih bagus lagi kalau dia mengetahui lebih lengkap siapa periwayatnya. Nah, siapa sahabatnya. Wa tadhkuruhu liman haulak, dan kamu menyebutkannya di dekat orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, sambil duduk misalnya. Nah, pada saat hendak makan mendahulukan membaca basmalah. Kenapa kok kita diperintahkan mendahulukan baca basmalah? Nah, ditanya. Kamu kok tadi membaca basmalah? Apa dalilnya? Nah, terus ya, sehingga ada mudzakarah, mengulang-ulangi apa yang telah dihafal. Nah, maka ini yang menjawab. Kalau ini lupa, maka diingatkan. Nah, itu hadisnya riwayatnya fulan dari sahabat fulan. Nah, selesai dan begitu seterusnya. Membiasakan diri berjalan bersama dalil. Wa taqulu, dan kamu mengatakan amiltu kadza li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik fi ma rawahu fulan. Aku mengamalkan ini sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh fulan dalam hadis fulan, riwayat fulan dari sahabat fulan. Fa inna hadza min afdhali ma yuthabbitul hifdha. Maka ini merupakan cara yang paling afdal untuk mengokohkan hafalan. Wa kam min sunnatin nuqilat bisababi dzikri khabariha 'inda fi'lin aw qawlin min al-af'ali wal aqwal. Berapa banyak dari sunnah yang telah dinukil dengan sebab disebutkannya berita tersebut ketika orang itu melakukan perbuatan atau mengucapkan satu ucapan dari berbagai perbuatan dan ucapan-ucapan itu. Wa min jinsi dzalika al-ahaditsul musalsala bil marwiyah. Termasuk di antara hal ini adalah hadis-hadis musalsal. Yang dimaksud hadis musalsal yaitu hadis yang berantai, di mana setiap perawi melakukan keadaan yang sama. Itu namanya musalsal. Jadi dia berantai, semuanya sama. Misalnya perawi ini ketika dia menyebutkan hadis, ya, dia mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaim. Rasulullah memberitakan hadis ini kepada kami dan dia berdiri. Yang memberitakan ini juga berdiri. Muridnya memberitakan kepadanya, ya, wa haddatsana fulan wa huwa qaim. Si fulan telah memberitakan kepada kami dan dia dalam keadaan berdiri. Muridnya juga seperti itu. Dia memberitakan gurunya, si fulan memberitakan kepada kami dalam keadaan dia berdiri. Ya. Jadi berurut.
untuk menunjukkan ketelitian dalam periwayatan sampai keadaannya pun disebutkan. Atau misalnya dia mengatakan telah memberitakan kepada kami Rasulullah dalam keadaan dia tersenyum. Tabi'i meriwayatkan kepada sahabi demikian pula telah meriwayatkan kepada kami fulan dalam keadaan dia tersenyum. Semuanya menyebutkan perbuatan yang sama, semuanya tersenyum. Maka itu namanya musalsal, berantai semuanya dengan perbuatan yang sama. Kal musalsal bil awwaliyah, seperti musalsal bil awwaliyah, ya, yaitu musalsal tentang bacaan surah As-Saff. Wa awwalu haditsin haddatsani bihi wal musalsalu bi qira'ati surati As-Saff wal musalsalu bil mahabbah. Nah, al musalsal bil mahabbah, setiap perawi mengatakan wallahi inni la uhibbuka, demi Allah saya mencintai kamu. Semua perawi mengatakan demikian. Ila huna ya ikhwan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.